Berikut tips sukses melahirkan normal setelah operasi sesar. Semoga bermanfaat untuk mami-mami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan judul, aku bakalan mereview dan aku bakalan sharing tentang pengalaman aku pribadi yang sukses melahirkan normal setelah sebelumnya operasi sesar. Nah, review ini berdasarkan atas pengalaman saya pribadi, di mana saya berhasil melahirkan dengan normal anak kedua saya, di mana anak pertama saya itu operasi sesar. Buat kalian mami-mami yang menginginkan berhasil melakukan persalinan normalnya setelah operasi sesar, tonton terus video saya sampai selesai ya. Langsung saja kita ke videonya. Oke moms, banyak banget yang bilang kalau kelahiran pertama kita itu secara sesar, maka kemungkinan besar sekitar 90% kelahiran kita yang kedua itu bakalan sesar kembali. Nah, di sini saya bakalan sharing ke kalian semua di mana saya sukses melahirkan normal setelah operasi sesar. Nah, di sini saya bakalan jelasin dulu apa sih melahirkan normal setelah operasi sesar itu. Dikenal dengan nama VBAC atau vaginal birth after sesar, dimana kita itu tindakan melahirkan normal setelah operasi sesar. Dalam tindakan ini ada syarat-syarat, bukan syarat-syarat sih, tapi hal-hal yang perlu diperhatikan buat kita mami-mami yang ingin sukses VBAC. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah jarak antara kelahiran kita itu adalah 2 tahun. Jadi kalau misalkan belum 2 tahun itu mami-mami jangan dulu ya, mendingan ditunda dulu kehamilannya, ditunggu setelah 2 tahun. Nah, yang kedua, tidak ada penyulit. Di sini dalam arti tidak ada penyulit adalah untuk bayi kitanya tidak ada penyulit, dan kita yang ingin bersalinnya juga tidak ada penyulit. Contoh penyulit pada bayi seperti lilitan tali pusar atau keadaan bayinya seperti apa, seperti denyut nadinya bayi terlalu cepat, itu juga merupakan penyulit. Bagi kita maminya sendiri, kita jangan terlalu stres dan tensi kita juga itu merupakan penyulit. Yang ketiga, melahirkan secara normal setelah operasi sesar atau VBAC itu harus dilakukan di rumah sakit ya mami ya. Jadi mami kalau ingin berhasil VBAC-nya itu jangan coba-coba buat melahirkan di rumah bidan atau di dukun atau apapun itu ya. Jadi kalau misalkan melahirkan di rumah sakit itu cepat jika ada tindakan-tindakan yang atau hal-hal yang tidak diinginkan. Berikut tips-tips melahirkan normal setelah operasi sesar. Di sini berdasarkan pengalaman saya pribadi, dan alhamdulillah saya dan bayi saya diberikan kesehatan setelah persalinan. Yang pertama tipsnya adalah niat atau azam. Jadi mami di sini harus punya niat yang mantap. Kita percaya, kita yakin, kita mampu, dan kita bisa. Tanamkan itu dalam pikiran kita, yakinkan dalam hati bahwa kita itu bisa melalui. Kalau yang lain bisa, kenapa kita enggak? Betul begitu, Mam? Yang kedua adalah cari dokter yang pro normal. Mengingat di sini dokter yang pro normal dengan VBAC itu sedikit sekali. Di sini juga saya lumayan agak susah menemukan dokter yang pro normal. Mengingat adanya resiko yang lumayan besar setelah kita melakukan VBAC itu, seperti contohnya jahitan yang robek. Jadi kita harus konsultasi dulu dan perlu mendapatkan ACC dari dokter kandungan kita sendiri. Kita juga harus memperhatikan keadaan bayi kita dan keadaan kita sendiri.
Nah, di sini saya bakalan ceritain juga tentang dulu saya itu berhasil menemukan dokter yang pronormal setelah 3 konsultasi. Jadi satu, ia menolak karena dengan alasan faktor resikonya besar. Kedua juga menolak, dan alhamdulillah saya yang ketiga berhasil menemukan dokter yang pronormal. Jadi kita juga harus rajin-rajin bertanya pada dokter tersebut. Nah, kita juga, saya sih yang paling penting itu saat kontrol itu, kayak yang pertama itu berat badan janin. Mengingat saya tidak terlalu tinggi, jadi saya harus memiliki target berat badan janin saya itu tidak lebih dari 3 kg. Nah, itu juga alhamdulillah membuat saya berhasil melakukan VBAC. Tips yang ketiga adalah ngepel jongkok, Mams. Di sini ngepel jongkok itu emang tidak terlalu disarankan banget sama dokternya, karena itu bisa kita mengakibatkan kecapean ya, Mams ya. Tapi kita juga harus memperhatikan tingkat kecapean kitanya juga ya, Mams. Di sini saya merasakan banget manfaat dari ngepel jongkok, mungkin karena posisinya jongkok ya, Mams ya. Jadi bisa membantu kepala bayi turun dan membantu agar posisi bayi itu bagus, tidak sungsang ya, Mams. Memang sih capek, tapi itu adalah merupakan salah satu usaha kita. Kita yakin kita mampu, karena emang ngepel jongkok itu bisa membantu banget bergerak, berjalan, menaiki tangga dan turun tangga. Nah, di sini kita sebagai ibu hamil, kita tidak boleh malas-malasan melakukan aktivitas. Kita juga bisa melakukan aktivitas rumah tangga di rumah seperti itu. Karena itu juga dapat membantu kepala turun ke bawah. Nah, di sini kita juga perlu memperhatikan, Mams. Jadi usia kita rajin bergerak dan berolahraga, berjalan kaki di pagi hari dan naik turun tangga itu sekitar di atas umur 4 bulan ya, Mams ya. Kalau misalkan di bawah 4 bulan seperti 1, 2 atau 3 bulan umur kehamilan kita, itu sangat rentan sekali dikhawatirkan terjadinya keguguran ya, Mams ya. Jadi sebaiknya bergerak itu dilakukan di atas umur 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, apalagi kalau misalkan sudah mendekati bulan-bulan persalinan. Kita harus rutin. Kebetulan saya juga mami yang bekerja, jadi di tempat kerja saya itu padahal ada ketentuan atau kebijakan dari perusahaan bahwa yang hamil itu tidak boleh terlalu capek. Tapi di sini saya nggak apa-apa diperlakukan seperti tidak hamil. Nah, kebetulan juga di tempat kerja saya itu naik turun tangga, jadi alhamdulillah bisa menurunkan kepala bayi masuk ke dalam panggung. Yang keempat adalah atur makan. Jadi jangan terlalu banyak karbohidrat, dan kita juga jangan terlalu banyak makan yang manis-manis atau minuman yang manis-manis ya, Mams ya. Di sini penting banget ya, Mas, buat kita agar berat badan janinnya itu tidak melebihi. Kalau saya sih menargetkan tidak melebihi 3 kilo. Jadi yang penting di atas 2,5 tapi di bawah 3. Nah, itu dia pentingnya kita kontrol rutin setiap bulan ya, Mams ya. Apalagi kalau misalkan mendekati persalinan itu bisa tiap minggu kontrolnya ya, Mams ya. Di sini saya pribadi jadi porsi makannya itu banyakin lauk, banyakin sayur, banyakin buah, tapi nasinya sedikit saja ya. Berat badan janin itu juga kalau misalkan bayi kita terlalu besar merupakan salah satu faktor penyebab kita melahirkan secara sesar ya, Mams ya. Dikurangi gulanya juga, dan minum susu, saya tetap minum susu ya, Mams ya. Pada kehamilan 1 bulan sampai 4 bulan sehari itu 2 kali. Setelah itu karena saya juga takut bayi saya terlalu besar, jadi saya minum susunya setelah 4 bulan itu 1 hari 1 kali aja. Dan alhamdulillah saya melahirkan bayi dengan berat badan 2,9 ya. Itu juga melahirkannya alhamdulillah cepat karena janinnya juga tidak terlalu besar.
Tips sukses VBAC yang terakhir atau yang keenam adalah berdoa dan berserah diri. Seperti kita halnya buat umat muslim, kita rutin membaca Al-Quran dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberikan kelancaran dan kesehatan saat persalinan ya Mams ya. Itu sangat penting banget. Nah, ini nggak tahu sugesti atau kebetulan ya Mams ya, ceritanya pada kelahiran saya yang kedua itu saya disarankan oleh orang tua ya, dia itu saudara jauh saya. Jadi dia menyarankan untuk sebelum persalinan pada saat mules itu kita harus menyisihkan uang ke kotak amal masjid dan berdoa mohon diberikan kemudahan untuk proses persalinan. Tapi alhamdulillah kelahiran saya yang kedua itu berhasil dengan normal ya Mams ya. Kita tidak akan pernah tahu ya Mams yang bakalan terjadi di ruang persalinan. Kita hanya bisa berdoa dan berusaha, tapi tetap saja yang menentukan adalah Tuhan Yang Maha Esa ya Mams. Semoga mami-mami di sini berhasil melakukan VBAC, sukses melahirkan normal setelah operasi sesar ya Mams ya. Diberikan kemudahan, maminya juga diberikan kesehatan, dan dedek bayinya juga diberikan kesehatan. Semoga informasi ini bermanfaat dan video dari saya buat mami-mami yang sedang berusaha VBAC, dan jika ada yang ingin ditanyakan kalian bisa tulis di kolom komentar yang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.